Saudara, untuk informasi selengkapnya kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Andi Meidarwan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Putu, apa saja poin dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum tadi? Ya, selamat siang Vidi dan juga saudara, kurang lebih sama seperti yang sudah Anda jelaskan di awal begitu ya, bahwa ada beberapa hal khususnya tadi proses persidangan dengan agenda tunggal, mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum dari KPK. Ini setidaknya ada dua perkara yang diduga telah dilakukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pertama, ini terkait dengan perintangan penyidikan, di mana jaksa meyakini juga tentu saja diiringi dengan bukti-bukti bahwa Hasto Kristianto ini melakukan upaya perintangan penyidikan terhadap penangkapan Harun Masiku ini dalam periode 2019 sampai dengan periode 2024. Tadi juga disampaikan dalam dakwaan bahwa pada 2019 ini kaitannya dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh Hasto Kristianto, dari upaya penyadapan begitu ya yang dilakukan. Diketahui bahwa ada upaya pertama ini mencoba memerintahkan Harun Masiku lewat Nur Hasan untuk menenggelamkan telepon seluler supaya tidak bisa kemudian dicari keberadaannya dan juga ditelusuri oleh penyidik dari KPK. Tak hanya itu, juga ada arahan untuk kemudian datang ke kantor DPP, di mana kalau berdasarkan keyakinan dari jaksa penuntut umum ini secara radar begitu, posisi dari Hasto Kristianto ini juga ada di lokasi yang sama dengan Harun Masiku. Kemudian setelah itu baru ke PT IKA, dan setelah itu baru penyidik dari KPK ini tidak bisa menemukan Harun Masiku sampai dengan hari ini dan juga belum ditangkap dan statusnya masih merupakan DPO. Tidak hanya pada tahun 2019 saja, tapi juga pada tahun 2024, di mana jaksa meyakini ada upaya untuk menghilangkan barang bukti, di mana Hasto Kristianto ini memerintahkan stafnya Kusnadi untuk kemudian menenggelamkan atau memasukkan telepon seluler ini ke dalam air supaya ini menjadi kegiatan atau sifatnya antisipasi jika nanti penyidik KPK ini melakukan upaya paksa pada proses penyelidikan yang waktu itu dilakukan, dan Hasto Kristianto juga dipanggil sebagai saksi. Hal-hal itu yang kemudian dianggap atau diyakini oleh KPK dan juga jaksa penuntut umum yang ditulis dalam dakwaannya, bahwa Hasto Kristianto ini memenuhi unsur upaya perintangan penyidikan dan juga disangkakan dengan pasal-pasal berkaitan dengan perintangan penyidikan. Tak hanya dari sisi perintangan penyidikan saja, tapi juga ada perkara satu lagi yang didakwakan kepada Hasto Kristianto, ini berkaitan dengan adanya upaya atau dugaan suap yang dilakukan secara bersama dengan Harun Masiku, di mana prosesnya ini kurang lebih terjadi pada Juli 2019, di mana pada saat itu ada proses PAW atau pergantian antar waktu karena caleg PDI Perjuangan yang sudah terpilih lolos masuk ke DPR ini meninggal dunia dengan suara yang terbanyak begitu, dan harusnya ini digantikan oleh caleg yang berada di bawahnya. Di peringkat ketiga ada Rizky Aprilia, tapi kemudian yang diperintahkan untuk maju menggantikan posisinya adalah Harun Masiku yang pada saat itu ada di peringkat ke-6. Nah, karena permintaan dari Hasto Kristianto ini kemudian ditolak oleh Rizky Aprilia, sehingga ada upaya lain yang dilakukan oleh Hasto, yaitu dengan cara menghubungi atau membuka komunikasi dengan KPU dan juga Bawaslu. Hal ini juga yang kemudian masuk dalam dakwaan dan diyakini oleh jaksa penuntut umum bahwa bukan hanya Harun Masiku saja yang melakukan proses penyuapan, tapi Hasto Kristianto dalam hal ini juga turut serta begitu ya, bersama-sama melakukan upaya-upaya tersebut. Tapi lagi-lagi ini masih tahap pertama, Vidi dan juga saudara, sehingga kita harus menunggu lebih dulu, baik itu kubu Hasto Kristianto ataupun juga kubu dari jaksa penuntut umum ini harus sama-sama membuktikan di ruang sidang mana klaim yang benar dan saksi, kemudian fakta-fakta juga mana yang benar, sehingga nanti majelis hakim bisa memutuskan di depan ruang persidangan. Vidi. Baik, Niputu Trisnanda, terima kasih untuk laporan Anda dari Pengadilan Tipikor Jakarta.